Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riswanto, nomor induk mahasiswa 1261022010059 akan menjelaskan tentang etika profesi hukum. Yang utamanya adalah pengertian profesi hukum dan masalah-masalah yang dihadapi oleh profesi hukum. Pengertian dari profesi hukum itu sendiri adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan sebagai mata pencaharian. Contohnya adalah yakni dokter, advokat, dan jaksa maupun hakim itu sendiri. Begitu juga dengan profesi hukum, antara lain dibekali dengan pendidikan. Pendidikan khusus di bidang hukum juga dituntut menggunakan atau mengedepankan nilai moral yang kuat sebagai pengabdi yang luhur dan secara profesional. Lanjutkan masalah-masalah yang dihadapi oleh profesi hukum. Dalam masalah-masalah yang dilandasi atau yang dihadapi oleh profesi hukum ini, kecenderungan pelaksanaannya berkembang menjadi kegiatan bisnis. Menurunnya kesadaran dan kepedulian sosial yang melanda sebagai juris atau ahli hukum demi mewujudkan profesi hukum sebagai profesi yang mulia. Ada 4 masalah yang dihadapi oleh profesi hukum, yakni 1. Kualitas pengetahuan bidang ilmu hukum. Keputusan Dirjen P dan K nomor 30 DJK Cap /1983 pasal 1 menentukan bahwa kurikulum ini program pendidikan sarjana bidang hukum adalah untuk menghasilkan sarjana hukum, yakni A. Menguasai hukum Indonesia, B. Mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat, C. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah, D. Menguasai dasar-dasar ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum dan hukum, E. Mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan masalah-masalah nasional. Yang kedua adalah terjadinya penyalahgunaan profesi. Penyalahgunaan dapat terjadi karena persaingan yang melanda individu profesional hukum atau karena tidak adanya kedisiplinan diri. Dalam profesi hukum dapat dilihat 2 hal yang sering kontras satu sama lain, yaitu cita-cita etika yang terlalu tinggi di satu sisi, yang kedua praktek-praktek pelaksanaan pengembalaan hukum yang berada jauh di bawah cita-cita tersebut di sisi lain. Tak seorang juris ataupun yang menginginkan perjalanan karirnya menemui hambatan sebagai akibat terjerat oleh cita-cita profesi yang terlalu tinggi dan menghindari pelayanan yang jauh dari semangat mementingkan diri sendiri. Banyak juris mempergunakan status profesinya untuk menciptakan uang atau untuk maksud politik. Dalam upaya preventif penyalahgunaan profesi hukum, kiranya perlu dirumuskan kanon etika profesional yang dapat menghapus atau menghambat pengucilan para klien dari hak-haknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, kecenderungan profesi menjadi kegiatan bisnis. Kecenderungan ini terjadi sedikit banyak ditentukan atau disebabkan oleh personnya sendiri, baik di dalam profesinya maupun di luar profesi. Memang tidak kita sangka bahwa kegiatan para juris hampir dapat dihubungkan dengan kehidupan dalam dunia bisnis, bahkan selalu siap untuk mengadopsi penampilan lahiriahnya. Woodrow Wilson pernah putra Halomoan HSB persoalan-persoalan pokok Mahkamah volume kedua nomor 2 Desember 2017 mengamati bahwa para penasihat hukum sudah lama dalam keadaan bahaya terdampar karena kepentingan bisnis khusus. Profesi penasihat hukum dengan menyebutkan bahwa dari berbagai penjuru kita mendengar keluhan tentang norma-norma keadilan yang semakin diremehkan. Etika semakin melemah, penyalahgunaan biaya yang dibebankan kepada klien, komersialisasi praktek hukum, bahkan sampai pada adanya pernyataan tuduhan bahwa banyak penasihat hukum dianggap terlibat dalam kelompok-kelompok yang bersekongkol dalam tindakan kejahatan dan menjatuhkan nama baik profesi tersebut. Dengan kata lain, kondisi tersebut menunjukkan gejala pelecehan hukum dan pemeliharaannya. Bahkan profesi juris tidak lagi dianggap sebagai officium mobile atau profesi yang mulia, melainkan profesion miner money, profesi penambang uang. Yang keempat,
kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial. Terlalu sedikitnya kesadaran sosial di kalangan para anggota profesi hukum dapat dianggap sebagai sebuah state of affair. Kondisi ini ditandai oleh adanya gejala mana orang meninggalkan keyakinannya tentang wibawa hukum. Hal ini terjadi tidak hanya pada saat kegiatan para pokrol amatiran mulai dilarang, melainkan juga saat karir para pakar hukum atau penasihat hukum terkenal mulai diuji, sehingga banyak antara anggota profesi hukum mulai menjual jasa mereka demi perolehan penghasilan yang lebih tinggi. Jadi, ketika seseorang dalam menjalankan sebuah profesi hukum khususnya harus senantiasa menjaga semangat tridharma profesi, yaitu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.